Bu Rayu, Bu Ita, siapa yang akan jadi host? Siapa Bu Ita? Aku boleh. Rayu ya, saya coba. Bisa. Pakai laptop kan ya? Bisa. Kalau pakai laptop. Oke. Sudah Bu Rayu, dicoba Bu. Bu Rahayu. Oke. Merekam. Ini bacaannya sudah. Fitri, Bunda ini lagi Zoom. Pendengaran. Ini nanti otomatis tersimpan ya Pak ya videonya Pak? Katanya Pak Pasil juga ngerekod. Oh gitu. Oke deh. Soalnya di sini nggak ada, cuman ada bacaannya apa tuh? Panggilan ini sedang direkam gitu aja. Ya, tapi yang ngerekam Pak Pasil. Oh gitu. Oke deh. Oke siap. Kita mulai ya. Aku duluan yang jadi coach. Oke. Oke boleh. Sebentar. Tarik nafas. Kita pakai duduk yang ini dulu, yang enak dulu. Kita cari kenyamanan kita saat duduk. Hai Bu Dwi. Ibu. Nyaman banget sepertinya. Oke, baik. Nah, pen aku mana ya? Oke, halo Bu Ita. Halo Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Iya Bu, gimana Bu? Kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritain hari ini? Kalau kira-kira Bu Rahayu ada waktu nggak nih dengerin persoalan aku? Wah, Mbak ada. Tapi sepertinya waktu kita tidak banyak ya Bu ya. Ini Bu Ayu. Tadi, gimana Bu? Tadi itu di sekolah aku ngisi kelas kan ya. Dari sekian murid itu ternyata ada satu anak itu yang pasif mengikuti pelajaranku. Jadi dia kurang aktif gitu mengikuti pelajaran. Nggak tahu karena memang pelajarannya kurang dia senangi atau ada permasalahan internal di luar ya atau permasalahan keluarganya gitu Bu Ayu. Oh, seperti itu. Jadi ketika pembelajaran tadi ada murid yang pasif ya Bu ya saat melakukan pembelajaran. Oke. Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, waktu kita nggak banyak ya Bu ya. Iya. Kita cuma punya waktu pendek nih. Kira-kira Bu Ita pengen dapat apa nih dari percakapan kita? Pengennya istilahnya ketemu lah. Aku bisa menemukan solusi dari permasalahan aku. Oke. Bu Ita, kira-kira nih dari pengamatan Bu Ita terhadap anak-anak yang ada di kelas tersebut, kira-kira apa faktor yang menyebabkan murid itu fasih saat melakukan pembelajaran di kelas Bu? Nah itu aku belum ketemu faktornya itu menyebabkan anak itu kenapa pasif. Tadi pas sudah pelajaran selesai aku sudah mencoba pendekatan opsional anaknya tuh aku ajak bicara 4 mata. Aku juga udah bertanya kenapa nak, apa di rumah ada permasalahan, bilangnya enggak. Kemudian apa ada masalah, ada permasalahan di teman di kelas juga enggak.
Kemudian kenapa, ada permasalahan apa, anaknya belum mau cerita gitu kan. Apa nggak suka gitu sama pelajaran ibu? "Enggak kok Bu, suka," gitu kan. Jadi, aku jadi bingung nih, anak ini kenapa gitu kan. Jadi Iya. agak 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 gimana, jadi takut, merasa sedih ya, merasa khawatir anak itu Oh. ketinggalan pelajaranku kan. Jadi anak itu, apa penyebabnya itu belum ketemu sama aku kan. Jadi, istilahnya, aku khawatir anak itu ada permasalahan di luar, belum ketemu solusinya, kemudian nanti ketinggalan pelajaran aku gitu kan, sedangkan teman-teman yang lain kan sudah paham gitu kan sama pelajaran Iya. itu, Bayu. Oke. Ternyata Bu, kira-kira nih, dari sekian banyak murid yang ada di kelas Ibu, kira-kira ada berapa Bu yang terlihat pasif di dalam kelas tersebut? Cuman 1 itu. 1 saja? Mhm. Oh, oke. Kira-kira nih Bu, kalau kita beri nilai 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira anak tersebut berada di angka berapa Bu sekarang? Tingkat kepasifannya? Kepasifannya sekitar 5 lah ya. Ada di angka 5 ya Bu ya? Di angka 5 nih Bu, Ibu Ita kira-kira ingin anak tersebut ada di angka berapa nih Bu? Anak itu ya pengen lah istilahnya minimal 8 lah ya. 8 ya Bu ya? Karena mengingat jika untuk ke angka 10 sepertinya sangat berat ya Bu ya, pasti butuh banyak proses ya Bu ya? Oke. Bu, kira-kira nih, untuk mencapai angka 10 itu, kira-kira apa saja yang dapat Ibu Ita lakukan? Mungkin, rencanaku ke depan itu, mungkin aku ingin mengajak anak itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaranku, kemudian, aku ingin ngajak anak itu, bercampur dalam satu kelompok dengan murid lainnya. Mungkin aku akan, merubah materi, model pembelajaranku menjadi anak itu mungkin lebih nyaman kan, lebih aktif dalam pembelajaranku gitu, Bayu. Oke, baik Bu Ita. Bu, menurut Bu Ita, kira-kira anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa sih Bu Ita? Kalau anak-anak di kelasku dia, senang sama guru itu yang berperan dia sebagai teman. Jadi istilahnya mereka, leluasa bercerita permasalahan mereka itu, "Bu, aku, sama si A kayak gini loh Bu, tadi di luar kelas begini," nah gitu. Jadi, "Bu, aku di rumah tadi dimarahin ibu loh gara-gara gini." Jadi kan istilahnya mereka Terbuka ya Bu ya? fair gitu kan istilahnya dia bercerita dengan Betul. kita leluasa gitu, Bu Ayu. Iya, Masya Allah, keren sekali Bu Ita. Kita kan tadi sudah berbicara tentang apa saja yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya, untuk menghadapi anak yang pasif ini. Kira-kira kapan nih Ibu mau mulainya? Insya Allah lah minggu depan. Minggu depan ya Bu ya? Ini kan sudah Kamis ya, Jumat, Sabtu. Iya, waktunya sangat singkat, tapi saya percaya juga Ibu Ita pasti mampu. Bu Ita sudah keren sekali, Masya Allah. Oke, baik Bu Ita. Jadi kita sudah hampir di penghujung dialog nih Bu Ita. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Ita saat melakukan coaching ini Bu Ita? Perasaannya, alhamdulillah lebih lega istilahnya. Aku udah punya gambaran ke depan nih mau seperti apa. Kemudian, rencana ke depannya anak-anak ini mau aku perlakukan seperti apa, model pembelajarannya mau aku rubah menjadi apa, sudah ketemu solusinya. Dan terima kasih Bayu sudah mendengarkan cerita aku. Sama-sama Bu Ita. Kita kan sebagai seorang partner juga harus saling mendengarkan ya Bu Ita. Baik, jadi Ibu sudah menemukan ya Bu ya, solusinya apa dan apa yang harus Ibu Ita lakukan untuk kedepannya. Oke, baik. Aku nggak sabar nih mau dengar cerita Bu Ita minggu depan nih.
terkait Siap. ke anak-anak yang pasif tadi ketika Ibu Ita sudah melakukan perubahan-perubahan yang ingin Ibu Ita lakukan tadi. Minggu depan kita cerita-cerita lagi ya Bu Ita ya. Ya, Bu Ayu. Oke, mungkin itu aja Bu Ita. Oke, Bu Ayu, makasih waktunya. Oke, sama-sama Bu Ita. Sampai bertemu di minggu depan ya Bu Ita ya. Oke, siap Bu Ayu. Terima kasih sekali lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk kemana ini? Ke tahapnya aku. Oke. Udah 15 menit tadi? Udah belum sih? Kecepatan gak kita nih? Tapi kalau kurang dari 15 menit? Kata Pak Ceri tadi, pertanyaan Bu Fitri diisi dengan apa gitu? Oke. Mungkin kita isi dengan refleksi saja ya Bu Ita ya. Oke. Kita masuk tadi jam berapa ya? Masuk ke room ini? Jam 4 Bu Ita, jam 4:01. Room ini? Berarti udah dong, ini udah jam 4:16. Udah 15 menit. Tapi kita melakukan dialog itu agak molor sedikit kan. Jadi waktu kita ini masih 9 menit, Bu. 10 menit. Masih 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Oke. Bu Ita, kira-kira di kelas Bu Ita itu ada berapa murid, Bu Ita? Muridku karena sekolah itu termasuk terpencil ya. Mata pilihnya hanya 80. Jadi dari 1 sampai 6 itu hanya 37 siswa. Oh. Jadi istilahnya satu kelasnya itu punyaku kelas 2 ya. Kelas 2 itu hanya 8 siswa. Yang paling banyak itu kelas 4, 12 orang. Kelas 4 itu malah cuma 4, kelas 6-nya 4. Dikit. Iya Bu Ita. Untuk gurunya sendiri ada berapa Bu Ita? Banyak. Oke. 10 itu 11 sama kepala sekolah. Jadi 10 itu 2 PNS, 8 itu guru honor. Oke. Banyaklah guru honornya Bu Ayu. Iya benar. Jadi tidak apa-apa sih Bu Ita. Jika banyak gurunya kan pastinya anak-anak juga bisa lebih mendapatkan pembelajaran yang maksimal ya Bu ya. Insyaallah. Jadi tadi ada 1 ya Bu ya yang masih pasif saat melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya, aku juga agak bingung juga sih, sempat khawatir, sempat sedih, gimana ini anak ini kenapa ya gitu kan. Padahal awal-awalnya aktif mengikuti pembelajaran gitu kan. Iya. Istilahnya seperti anak yang lain, mau bertanya di kelas kan. Kok akhir-akhir ini banyak diem gitu, kurang aktif mengikuti pembelajaran. Kan bingung juga aku sebagai guru, mau bertanya lebih, takutnya anaknya gimana gitu kan. Jadi bertanya sewajarnya, dia belum mau cerita banyak gitu kan. Jadi istilahnya aku walaupun sudah melakukan pendekatan opsional, aku sudah bertanya, anaknya belum mau cerita banyak. Enggak kok Bu, aku enggak ada masalah di rumah, aku juga enggak ada masalah sama teman di kelas. Tapi kenapa, kataku kan, kemarin-kemarin kamu nggak gini loh, kataku kan, si Habib kan, cowok kan, kemarin-kemarin nggak gini loh Bib, kan aku tuh ngikutin pembelajaran, terus itu gabung sama teman-teman, ini kamu banyak di kelas gitu kan, pembelajaran, ikut pembelajaran agak diem gitu kan, kayak males-malesan gitu kan, nggak semangat. Gitu. Namanya anak-anak ya Bu ya, sangat beragam. Setiap harinya juga pasti moodnya berubah-ubah ya Bu ya. Tapi mungkin pada saat kemarin pembelajaran apa itu Bu? Kemarin pembelajaran IPA.
Oh, atau mungkin anak tersebut sedang tidak menyukai pelajaran tersebut atau gimana? Sempat aku tanya juga sih Bu Ayu, Mhm. kenapa nak nggak suka ya pelajaran IPA? Enggak kok Bu, ya kemarin kan bukan kemarin aja ya, kemarin-kemarinnya itu kan istilahnya kita sudah masuk ini sudah mau PTS ya, sudah Iya. mau ujian pertengahan semester. Mhm. Hanya kemarin-kemarin aktif ngikutin pembelajaran, kemarin juga sempat istilahnya aku ajak belajar di luar anak-anak, aku istilahnya kasih bagi mereka jadi kelompok, suruh menemukan sesuatu kan di luar kan, materinya itu menemukan tumbuhan apa gitu kan, Iya, bunganya hijau betul. apa daun gitu kan. Mhm. Aktif anaknya Bu Ayu, jadi kan agak bingung kenapa nih anak nih gitu kan. Oke. Baik deh, semoga rencana-rencana dan langkah-langkah yang akan Bu Ita lakukan untuk kedepannya agar anak tersebut kembali aktif seperti biasanya dapat terrealisasi dengan baik ya Bu Ita. Insya Allah. Iya, aku Sekali tunggu lagi banget loh terima ini kasih ceritanya. Bu Ayu mau dengerin cerita aku ini. Iya, Akhirnya aku bisa jangan nemuin sungkan-sungkan. solusinya. Jangan sungkan-sungkan untuk cerita, nggak apa-apa calling aja aku kalau butuh temen cerita. Siap. Selalu standby. Oke. Sudah cukup lega ya Bu Ita ya? Iya. Waktu kita 14.40 nih, saat memulai percakapan sampai dengan sekarang. Itu sudah ya Bu Ita ya? Apa kita lanjut? Apa? Bisa tapi janganlah nanti banyak duri. Banyak duri kan hutan. Oke. Sudah. Besok kita ngobrol lagi nang apa kan? Boleh? Hah? Ini udah masuk ke aku yang jadi coachnya ya? Tapi tunggu sebentar ya Bu Ita. Oke, siap. Maaf ya Bu. Oke. Salah. Tur. Video. Oke, sudah boleh dimulai Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ita. Apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Luar biasa ya Bu Ita. Masya Allah sekali. Kalau ditanyain soal kabar tuh aku bingung jawabnya gimana. Gimana? Syukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan, itu sih yang masih pasti. diberikan semangat nikmat yang luar biasa. Itu sih yang pasti tetap selalu bersyukur setiap harinya walau nafas sangat terasa berat sekali setiap harinya. Tarik napas, lepaskan. Oke. Nah, kita jumpa nih Bu Ayu. Kira-kira ada permasalahan apa yang bisa aku dengar dari Bu Ayu nih? Apa permasalahan yang sedang Bu Ayu hadapi saat ini? Iya Bu Ita, jadi seperti ini Bu. Mengingat sekarang ini aku sedang menghadapi 2 pendidikan ya Bu Ita. Yang pertama pendidikan guru penggerak ini yang sangat luar biasa, jadwalnya sangat padat sekali. Kemudian ada satu lagi pendidikan yang Masya Allah banget, aku gak nyangka juga bisa keterima
gitu. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas setiap harinya, di mana harus mengajar dari jam 7 sampai jam 12, kemudian dari jam setengah 1 sampai jam 5, dan dilanjut lagi malamnya harus menggarap materi-materi yang ada di guru penggerak ini dan PPG seperti itu. Jadi kesulitannya, iya, jadi kesulitan yang sedang aku hadapi saat ini sih, aku bingung gimana caranya membagi waktu, Ibu Ita. Karena sangat luar biasa sekali seperti itu. Dan jadi kegiatan-kegiatanku sudah menurutku sangat padat ya Bu Ita. Dan aku sendiri bingung untuk membagi waktu untuk tugasku sendiri seperti itu. Nah, kebetulan guru-guru yang ada di sekolahku juga ada yang keterima nih jadi PPG juga gitu. Tetapi mereka kesulitan untuk IT di bidang IT seperti itu loh Bu. Jadi rekan-rekan guru aku di sekolah itu susah mengaplikasikan PMM tersebut seperti itu. Oh gitu. Iya, ada juga sebenarnya kan untuk PMM ini jika kita akses melalui handphone bisa ya Bu Ita ya? Bisa banget. Nah, untuk masuk menggunakan handphone itu saja mereka masih kebingungan seperti itu. Agak sulit ya Bu ya. Jadi itu sih kesulitan yang sedang aku hadapi saat ini Bu Ita. Itu dari teman yang istilahnya kesulitan itu apa tuh faktornya mereka kesulitan begitu? Apa karena usia atau gimana? Ada yang karena faktor usia, tapi ada juga yang umurnya masih terbilang cukup muda ya Bu Ita, masih 30-an, masih kelahiran 90-an kok, tidak jauh dengan saya. Tetapi memang beliau itu jarang sekali untuk mengaplikasikan sebuah aplikasi seperti itu. Bahkan untuk mengoperasikan laptop dan komputer aja dia kesulitan seperti itu. Menghidupkan dan mematikannya pun saja dia sangat kebingungan seperti itu. Jadi agak repot ya. Jadi aku agak kesulitan untuk bagaimana caranya supaya aku bisa membantu dia gitu, tetapi tidak mengganggu kegiatan dan aktivitasku sehari-hari gitu. Mengingat aktivitasku pun sangat banyak seperti itu. Kira-kira nih apa nih yang menjadi faktor Bu Ayu tidak bisa membagi waktu? Jadi karena cukup padat ya Bu ya. Yang pulang sekolah itu harus jam 12. Kenapa jam 12? Karena anak-anak di sekolah saya itu walaupun TK pulangnya jam setengah 11. Jadi jam 11 itu anak-anak baru selesai dijemput semuanya. Kadang ada juga yang sampai jam setengah 12 baru dijemput. Jadi nunggu memastikan anak itu dijemput dulu baru guru-gurunya pulang gitu ya? Betul sekali Bu Ita. Jadi kan namanya anak-anak PAUD ya Bu Ita ya. Jempol. Iya Bu, karena anak-anak PAUD, jadi kan kita harus selalu standby ada di samping anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dijemput oleh keluarganya seperti itu. Jadi setelah anak-anak tersebut dijemput, kita memberesi kegiatan yang kami lakukan hari itu seperti itu. Kita membereskan ruangan kelas seperti itu. Kita yang menyapu dan membersihkan semuanya gitu. Jadi itu istilahnya itu dilakukan oleh guru-guru sana. Iya betul. Tidak ada istilahnya yang bagian bersih-bersih, tidak ada yang khusus gitu. Ada, tapi khusus untuk membersihkan luar kelas saja, Bu Ita. Jadi di dalam kelas itu tanggung jawab gurunya masing-masing yang ada di kelas tersebut, gitu. Jadi mau tidak mau kita tetap menjaga ruangan tersebut bagaimana supaya tetap bersih agar anak-anak tersebut nyaman, seperti itu, Bu Ita. Iya, dan kemudian
Terus setengah 1 juga harus langsung prepare gitu kan Bu ya, untuk aku ngajar Bimbel di sebuah lembaga yang aku terikat kontrak. Jadi harus sesuai dengan SPO yang sudah ada, sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dengan lembaga tersebut, seperti itu. Tidak boleh telat gitu kan. Jadi waktu aku untuk mengajari guru-guru yang pasif atau tidak melek teknologi tersebut agak kesulitan karena waktunya sangat mepet sekali, seperti itu. Dari aku selesai pembelajaran di sekolah sampai aku mau lanjut ke les lagi itu kan waktunya cuma sebentar, sedikit sekali. Jadi hanya bisa aku lakukan untuk aku istirahat, sholat, dan makan, seperti itu. Jadi aku tidak ada waktu untuk bisa mengajari guru-guru tersebut di bidang IT ini gitu. Kalau malam juga tuh tidak mungkin rasanya karena mereka punya anak ya dan masih kecil seperti itu. Jadi kasihan juga kalau misalnya mereka mau disuruh untuk ke rumahku dan kita belajar bareng gitu. Gitu Bu Ita. Tadi aku dengar Bu Ayu kerja di sebuah lembaga di luar TK ya? Ya betul, di luar sekolah Bu Ita. Jadi istilahnya Bu Ayu kerja balik dari TK kerja lagi di lembaga les privat gitu ya? Betul sekali. Kemudian yang ingin Bu tanya nih, gimana caranya Bu Rahayu bisa berkoordinasi dengan lembaga tersebut agar Bu Ayu bisa bekerja di lembaga itu, agar lembaga tersebut mengerti kesibukan Bu Ayu sehingga istilahnya pekerjaan Bu Ayu di luar lembaga tersebut masih bisa terkondisikan. Mungkin cara aku untuk mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan dengan cara komunikasi tatap muka langsung ya Bu ya, dan mencoba untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan apa saja yang sedang aku alami gitu, dan aku akan memberikan jadwal-jadwalku supaya beliau paham gitu bagaimana padatnya jadwal-jadwalku saat melakukan pendidikan di 2 pendidikan ini. Jadi aku akan banyak untuk berkomunikasi sih Bu, yang pastinya seperti itu. Aku akan mencoba untuk berbicara dan meminta kelonggaran waktu agar aku bisa untuk mendapatkan libur untuk beberapa hari agar aku bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di luar lembaga, seperti itu Bu Ita. Ya, semoga istilahnya lembaga tempat Bu Ayu bekerja les privat bisa mengerti keadaannya Bu Rahayu ya. Ya, amin. Apa nih rencana ke depan untuk Bu Rahayu agar Bu Rahayu bisa membagi waktu sehingga semua pekerjaan Bu Rahayu yang istilahnya padat tadi dari CGP, PPG, dan menjadi guru les privat salah satunya tidak terabaikan. Cara aku untuk kedepannya sih yang pasti aku akan membuat jadwal skala prioritas ya Bu ya. Semuanya memang sangat penting, tapi untungnya untuk pengerjaan di PPG maupun di guru penggerak ini memiliki deadline seperti itu. Mungkin saya akan mencoba untuk memprioritaskan mana yang deadline terlebih dahulu, seperti itu. Jika di PMM dan guru penggerak ini deadline-nya masih ada, mungkin saya akan mencoba untuk tetap les seperti itu, dan mencoba untuk tetap membagi waktu kepada rekan guru saya yang kesulitan untuk terkait IT tersebut, seperti itu Bu Ita. Mungkin itu yang aku lakukan untuk kedepannya. Kemudian untuk jika ada banyak
yang harus aku kerjakan. Misalnya minggu ini deadline kita banyak nih di PMM ya, baik di LMS maupun di Serdik. Mungkin aku akan mengkomunikasikan tadi kepada lembaga bahwasanya aku meminta izin untuk beberapa hari supaya aku bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik seperti itu. Dan aku juga setelah pulang dari sekolah bisa nggak ngos-ngosan juga kan. Jadi bisa langsung membantu rekan-rekan guru aku yang kesulitan, yang masih belum paham bagaimana cara mengaplikasikan PMM tersebut seperti itu, Bu Ita. Jadi setelah pulang sekolah, aku bisa langsung meminta guru-guru yang kesulitan tersebut untuk bisa belajar bersama dan ngomongin apa sih yang menjadi kendala mereka, kenapa kok mereka nggak bisa gitu. Meminta izin sih yang pasti ke lembaga seperti itu. Jadi kan istilahnya Bu Rahayu ini kesulitannya tadi membagi waktu ya Bu Rahayu ya? Iya betul, sangat bingung sekali untuk membagi waktunya. Kira-kira setelah kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira Bu Rahayu sudah menemukan solusi? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Jadi saya akan mencoba untuk membuat jadwal ya Bu ya, supaya lebih terperinci lagi mana-mana yang harus saya dahulukan seperti itu. Dan akan saya Bu coba. Rahayu membuat jadwalnya seperti apa itu? Nanti yang pasti untuk di PMM, baik di LMS maupun Serdik, saya akan mencoba untuk mana dulu yang akan menjadi deadline saya. Nih seperti contohnya ini Bu. Sudah buat kopelan ya? Aku setiap hari ini. Tuh, jadi deadline minggu ini apa saja aku tulis di sini dan aku tempel di laptop aku seperti itu. Good. Iya, jadi ketika tidak ada masih ada deadline yang panjang di PMM, aku akan coba untuk fokus ke lembaga seperti itu untuk privat les dan lain sebagainya gitu. Oke Bu Rahayu, kita sudah sampai di penghujung nih pembicaraan kita nih. Bu Ita mau tanya, setelah melaksanakan coaching, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah berbicara dengan Bu Ita? Alhamdulillah sangat lega sekali ya Bu. Yang tadinya aku bingung sendiri, aku sendiri bahkan nggak tahu tuh gimana caranya, bagaimana aku bisa membagi waktu di rumah, terus untuk rekan sejawat, untuk anak-anak, untuk anak-anak les seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah aku juga udah menemukan solusinya, langkah mana yang harus aku lakukan seperti itu. Jadi cukup membuat aku merasa lega dan sedikit bebanku agak berkurang nih karena cerita dengan Bu Ita. Apa? Jadi, kira-kira kapan nih mau mulai? Mungkin akan aku coba hari ini ya Bu ya. Aku akan coba untuk membuat jadwal-jadwalnya hari ini. Supaya semuanya bisa terkonsep dan tidak ada satupun yang terabaikan seperti itu, Bu Ita. Biar bisa maksimal juga aku dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan aku. Waktu kita masih banyak ya ini? Sudah 15 menit, 16 menit Bu Ita untuk percakapan ini. Kita kembali ke room jam 5:17. Iya, kita ini aja, kita isi refleksi aja mungkin ya Bu Ita ya. Oke, kita buat refleksi buat diri sendiri ya? Iya, betul sekali. Betul. Ayo kita buat. Oke.
Bu Ita, ini kita jam 5 banget ya masuk ke room ya? Oke deh. 17.00. Iya. Oke. Berarti 15 menit lagi ya? Nah, sekitar situ ya. Kita gitu. Oke deh. Kalau gitu. Ibu Bapak ditunggu di main room.